Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, kabarnya semuanya? Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Apabila ada teman kita yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab 3 ya, tentang akhlak terhadap tetangga atau adab terhadap tetangga. Nah, anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran kali ini mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu bahwa setelahnya kita mempelajari tentang akhlak terhadap tetangga ini, diharapkan anak-anak semuanya dapat memahami adab Islami kepada tetangga dan dapat mensimulasikan adab Islami kepada tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang perlu kita nanti kuasai. Anak-anak semuanya tolong buka LKS-nya biar sama-sama kita memperhatikan sambil Ibu menjelaskan. Buka materinya di LKS halaman 39 ya. Bab 3 halaman 39. Baik anak-anakku semuanya, sudah dibuka ya halaman LKS-nya halaman 39. Mari kita lihat sama-sama materinya, yaitu tentang akhlak terhadap tetangga. Anak-anakku semuanya, kita harus paham dulu apa itu tetangga atau siapa itu tetangga. Insya Allah kita sudah paham ya semuanya siapa itu tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dengan rumah kita ya, orang yang ada di sekeliling rumah kita, orang yang tinggal satu lingkungan dengan kita, itu adalah tetangga. Bahkan tetangga ini biasanya lebih mengetahui keadaan kita daripada saudara-saudara kita yang tinggal rumahnya yang jauh dengan kita ya. Maka dari itu tetangga sangat penting ya berhubungan dengan kita. Nah, jadi tetangga itu seperti itu. Dalam ajaran Islam ya, ada 3 jenis tetangga dan semua memiliki hak ya. Hak-hak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama adalah tetangga muslim yang masih ada saudara dengan kita, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Tetangga tapi masih keluarga ya, yang pertama itu. Nah, ini memiliki 3 hak ya. Yang pertama hak sebagai keluarga, yang kedua hak sebagai tetangga, dan yang ketiga hak sebagai muslim ya tentunya. Hak sebagai tetangga nanti kita akan bahas ya di belakang. Hak sebagai keluarga sudah jelas, kita dengan keluarga harus bagaimana kan kita sudah tahu ya, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling mengasihi, saling memenuhi kebutuhannya. Kalau saling membantu di sini ya tadi yang disebutkan ya, kalau kita mampu untuk saling memenuhi kebutuhannya ya alhamdulillah ya. Nah, sekarang hak seorang muslim, jadi hak antar muslim ya, tadi kan sebutkan sebagai tetangga yang masih memiliki persaudaraan atau kekerabatan, ini ada 3 hak. Hak tetangga, hak sebagai tetangga, hak sebagai keluarga yang Ibu sebutkan tadi, hak sebagai muslim. Nah, hak sebagai muslim ini ada 6 ya, sesuai dengan hadis yang dinyatakan Rasulullah ya. Hakul muslimi ala muslimi situn ya. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Iza fasalim alaihi. Yang pertama, apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Ini antara muslim dengan muslim ya. Dengan keluarga berarti sudah jelas, sudah tentu harus seperti itu ya, karena dia selain juga dia muslim, itu juga keluarga kita, itu juga tetangga kita ya, harus. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila
dia mengundang kita, maka kita harus datang, ya. Wa idza stansahaka fangsoh lahu. Itu yang ketiga, apabila dia minta nasihat maka berilah nasihat, ya. Kita harus memberi nasihat. Dia minta saran atau pendapat, setidaknya kita memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, ya. Jangan sok cuek, sok acuh gitu, ya. Yang keempat, wa iza atau safahamidallahu fasamithu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah, ya. Selanjutnya, wa iza maridhu fa'udhu. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Wa iza mata fattabi'hu. Apabila ia mati, maka antarkan jenazahnya. Itu hak antara muslim dengan muslim yang lainnya, ya. Nah, itu tadi yang pertama, jenis tetangga dalam ajaran Islam adalah tetangga yang muslim yang masih ada kekerabatan, kekeluargaan dengan kita, ya. Punya 3 hak, ya. Ingat, ada hak tetangga, hak sebagai keluarga, dan hak sebagai muslim. Hak sebagai muslim ibu sudah sebutkan tadi, hak sebagai keluarga ibu sudah sebutkan tadi, hak sebagai tetangga nanti kita bahas, ya. Kemudian yang kedua, ya, jenis tetangga ini ada tetangga muslim. Nah, jadi muslim kalau tadi muslim tapi juga ada kekeluargaan dengan kita. Kalau ini muslim tapi tidak ada kekerabatan, ya, hubungan kekerabatan dengan kita. Pada dasarnya muslim satu dengan yang lainnya memang saudara, tapi yang dimaksud di sini adalah saudara pertalian darah, ya. Nah, tetangga semacam ini mempunyai 2 hak. Hak apa saja, yaitu hak tetangga dan hak muslim, ya. Hak sesama muslim. Hak sesama muslim tadi ibu sudah jelaskan, ada 6 tadi, ya. Apabila bertemu ucapkan salam, apabila diundang maka harus datang, apabila diminta nasihat maka kita harus memberikan nasihat, saran atau pendapat, apabila ia bersin mengucapkan alhamdulillah maka kita jawab yarhamukallah, apabila dia sakit kita harus menjenguknya, dan apabila dia meninggal kita harus mengantarkan jenazahnya, ya, takziah, ya. Nah, itu tetangga muslim saja. Tadi yang kedua itu mempunyai 2 hak, ya. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Hak sebagai tetangga nanti kita bahas. Nah, sekarang ada tetangga yang namanya tetangga non muslim, ya. Apalagi kita di daerah yang majemuk, ya, agamanya. Jadi kita sudah tidak aneh, ya, kalau punya tetangga yang non muslim. Nah, ini harus bagaimana? Kita juga sama, harus baik. Mereka juga punya hak, ya. Haknya hanya satu, yaitu hak bertetangga, ya. Hak bertetangga itu apa? Mari kita bahas. Jadi kalau hak seperti tadi, yang 6 tadi tidak berlaku bagi non muslim. Lalu bagaimana kalau bertemu? Bertemu, ya, berarti ucapkan salam tetapi bukan assalamualaikum. Nanti kita bahas, ya. Nah, silakan buka anak-anakku di halaman selanjutnya. Ini ada dalil memuliakan tetangga. Ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu langsung baca ayat dengan artinya, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa. Wabidil kurba, kepada kerabat atau kepada karib. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan kepada tetangga yang dekat. Nah, ini ada dalam Al-Quran, ya, diajarkan dalam Al-Quran. Wal jaridil kurba wal jaridil kurba wal jaril junubi, ya, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kita diwajibkan berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh, ya. Wasahibi bil janib, wasahibi bil janbi, ya, dan teman sejawat. Wabnis sabil, dan kepada ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan hamba sahayamu. Innallaha la yuhibbu
sesungguhnya Allah tidak menyukai mangkana mukhtalang fakhura, orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nah, jadi ini disebut kita harus diperintahkan kita harus berbuat baik selain kepada orang tua, kerabat, tetangga ya, kepada fakir miskin, kemudian anak-anak yatim. Kita juga harus berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Nah, di halaman sebelumnya kan disebutkan mengenai tetangga yang dekat yang jauh itu ya, ada beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan tetangga itu adalah 40 rumah dari kita ya, rumah kita baik ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Ada yang menyebutkan 10 rumah saja yang dekat itu, sehingga setelah 10 rumah itu adalah tetangga jauh. Ada yang menyebutkan seperti itu berbeda-beda pendapat ya. Yang jelas yang dekat dengan kita itulah tetangga. Walaupun kita jarak 40 rumah tapi menurut kita dekat, menurut kita itu tidak ada halangan sesuatu untuk menjadikan kita jauh, itulah tetangga kita ya, seperti itu. Nah, selanjutnya hak dan adab terhadap tetangga ya. Ini yang dimiliki oleh 3 jenis tetangga tadi. Tetangga yang muslim tapi juga masih kerabat kita, tetangga yang muslim walaupun tidak ada kekerabatan dengan kita, dan tetangga yang non muslim. Ini punya semuanya hak untuk ini ya. Hak dan adab terhadap tetangga. Yang pertama, hendaknya kita memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Jadi alangkah kita lebih baik tidak menunggu mereka memberi salam dulu, tetapi kita lebih dulu memberi salam kepada mereka. Jelas kalau misalnya tetangganya yang muslim dan ataupun keluarga ataupun bukan, kita harus mengucapkan salamnya itu assalamualaikum, itu yang lebih baik ya. Nah, sekarang bagaimana yang tetangganya non muslim? Boleh mengucapkan salam tetapi dengan salam yang lain, misalnya selamat pagi karena kalau waktu pagi, selamat siang kalau waktu siang ya. Jangan yang lain-lain yang lebih dari itu, misalnya haleluya itu ya kan. Ya itu bagi mereka mungkin mengandung arti, walaupun bagi kita tidak mengandung arti, tapi kita menjaga dari hal-hal yang ditidakbolehkan dalam agama ya. Yang selanjutnya yang nomor 2 adalah hendaknya kita berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Nah, ini sama tadi ya. Ketika kita diharuskan berbuat baik kepada orang lain, jangan kita menunggu dulu orang lain berbuat baik kepada kita duluan. Apa salahnya kita yang berbuat baik duluan kepada mereka ya. Selanjutnya, hendaknya kita mengembalikan hak adami, seperti misalnya membayar hutang, mengembalikan barang yang kita pinjam, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya hutang kepada tetangga, kepada kerabat, atau siapa gitu ya, kita itu sudah wajib mengembalikannya. Pinjem uang, pinjem barang, kembalikan ya. Selanjutnya, hendaknya kita mengunjunginya jika ada yang sakit. Nah, itu tadi ada disebutkan dalam hak muslim seorang muslim sesama muslim ya, hak sesama muslim. Nah, ternyata dalam hak adab tetangga juga itu ada. Artinya berarti kalau ada tetangga kita yang non muslim terus dia sakit, kita juga sebenarnya tidak masalah menengok dia. Toh dalam toleransi atau dalam berhubungan baik dengan tetangga itu, kita diwajibkan berbuat baiknya itu dalam hal sosial, bukan dalam hal ibadah ya. Saling membantunya dalam hal sosial, bukan dalam hal ibadah. Kalau cuma nengok tidak masalah ya. Selanjutnya adalah hendaknya kita memberi ucapan selamat jika mereka bergembira dan memberikan takziah ya ketika mereka ada kedukaan ya. Nah, itu memberikan ucapan selamat, mereka bergembira itu dalam arti tadi dalam hubungan sosial ya. Kalau dalam hubungan agama itu tidak diperbolehkan juga. Misalnya mereka maaf ya merayakan hari raya mereka, kemudian kita mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, itu sebenarnya tidak boleh ya. Ada dalam hadis disebutkan jika kita
mengikuti suatu kaum, maka kita termasuk kaum itu sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk kaum seperti mereka yang ikut-ikutan seperti itu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah jika mereka bergembira berarti dalam hal sosial ya, bukan dalam hal agama atau akidah. Selanjutnya adalah hendaknya kita menutupi segala kekurangannya dan melindunginya dari segala kesulitan semampu kita. Saling tolong menolong itu termasuk sosial juga ya. Selanjutnya hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat. Jelas ya, ketika kita bertemu, ketika kita bercerita, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, tampakkanlah muka yang menyenangkan bagi mereka. Jangan menampakkan muka yang tidak menyenangkan. Sekalipun kita mempunyai masalah ataupun lagi tidak senang dalam diri kita, ada sesuatu yang membuat kita nyaman, tapi jangan diperlihatkan kepada mereka karena nanti mereka tersinggung. Loh kok kenapa dia tahu-tahu begini sama saya padahal saya nggak ada masalah dengan dia. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah keutamaan memuliakan tetangga ya. Jadi ini adalah dampak positif ya, hikmah kalau kita memuliakan tetangga. Yang pertama adalah mendapat kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat karena hidup di tempat yang aman dan nyaman. Selanjutnya, mudah mendapat pertolongan ketika membutuhkan karena sifat suka menolong yang dibiasakan dan dihormati masyarakat karena memiliki akhlak yang mulia. Artinya kalau kita berbuat baik kepada tetangga, ya, kepada kerabat kita, mereka juga akan baik kepada kita. Maka terciptalah suasana yang aman, nyaman, tentram, saling mengasihi, saling membantu, tidak ada gontrok-gontrokan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, kan enak ya. Kita bisa betah di rumah, kita bisa betah di lingkungan tersebut ya. Itu makanya agama memerintahkan seperti itu. Baik anak-anakku, ini bab tentang adab terhadap tetangga ini memang tidak banyak. Yang diharapkan di sini anak-anak semuanya seperti tadi yang Ibu sampaikan di awal ya, anak-anak semuanya dapat memahami bagaimana saja adab tetangga itu, kemudian dapat mempraktekannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu rasa ini materi yang memang dianggap mudah tapi kadang-kadang pelaksanaannya yang susah ya. Tapi kita jangan merasa susah karena dengan mengucap bismillah dengan niat yang baik, betul-betul ridho karena Allah, insya Allah akan dimudahkan dalam kita menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan melalui Japri ya ke Ibu ya. Nanti Ibu jelaskan kembali. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Betulnya dari Allah, salahnya dari Ibu. Dan kita tutup materi pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.